Halo para siswa kami yang terkasih, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, sebelum kita masuk kepada ikatan kimia, kita terlebih dahulu membahas tentang kestabilan konfigurasi gas mulia. Nah, gas mulia adalah golongan 8A. 8A. Jadi unsur-unsur gas mulia itu mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Henry nemui arta karena senantiasa rindu. Oke ya. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas. Inilah konfigurasinya. Jadi konfigurasi kalau kita lihat di sini adalah konfigurasi berdasarkan kulit. Yang kita sudah pelajari sebelumnya itu berdasarkan subkulit. Nah, sama dia ya. Nah, kalau kita amati bahwa gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang penuh, maka dikatakan konfigurasi elektronnya paling stabil, di mana elektron valensinya adalah 2 atau 8. 2 duplet, 8 oktet. Duplet, oktet. Ini elektron valensinya. Elektron yang terdapat pada kulit terluar. Yang paling terakhir, paling luar, itulah elektron valensi. Atom lain cenderung memiliki kestabilan seperti unsur gas mulia. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia, oktet atau duplet? Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara serah terima elektron. Yang satu menyerahkan, yang satu menerima. Yang seperti ini terjadi nanti pada ikatan ion. Cara yang kedua adalah dengan cara pemakaian bersama elektron. Jadi setiap atom memberikan elektronnya untuk dipakai secara bersama. Yang seperti ini terjadi pada ikatan kovalen. Nah, bagaimanakah caranya supaya dia mencapai stabil? Kalau elektron valensinya kurang dari 4, misalnya 3, 2, 1, maka dia cenderung melepaskan elektronnya. Dan dia akan berubah menjadi bermuatan positif. Kita lihat contoh ini. Al13. Konfigurasinya ini. Nah, berarti Al mempunyai elektron valensi sebanyak 3. Dari mana 3? Ini, dari elektron valensinya ini. Dari kulit terluarnya. Ini. Dari 3s2 dengan 3p1. Maka dia melepaskan elektron sebanyak 3 supaya kulit terluarnya menjadi 8 elektronnya. Menjadi 8 nanti. Jadi kalau dilepaskannya ini nanti hilang, yang tinggal ini. Sehingga kulit terluarnya jadi ini. Sehingga 8. Dia akan mencapai susunan elektron gas mulia seperti neon, yaitu nomor atomnya 10. Nah, dia melepaskan 3. Ya, melepaskan 3. Maka dia akan berubah menjadi bermuatan positif 3. Nah, bermuatan positif 3. Karena dia melepas 3. Jadi muatannya ini sesuai dengan jumlah elektron yang dilepas. Nah, setelah dia melepas, maka konfigurasi elektronnya jadi ini. Konfigurasi elektron seperti ini adalah konfigurasi elektron gas mulia neon. Ya,
neon. Oke. Sekarang kita lihat Ca20 konfigurasinya ini. Maka dari konfigurasi ini tahu bahwa Ca mempunyai elektron valensi sebanyak 2. Dari sini dia. Ini. Jadi dia blok S, maka cirinya S. Ingat kemarin. Maka elektron di S terakhir adalah 2, maka elektron valensinya 2. Maka dia melepaskan elektron sebanyak 2 supaya stabil. Dilepaskannya 2. Maka nanti kalau dilepaskannya ini 4S2 hilang, jadi yang tinggal ini. Maka ini jadi 8 elektron terakhirnya. Elektron yang seperti ini adalah sama seperti unsur argon. Ya, seperti argon. Nah, ingat tadi urutan gas mulia tadi. Nah, inilah dia setelah melepas. Nah, dia melepas 2, maka bermuatan positif 2. Demikiannya Na melepas 1. Elektron valensinya 1, maka melepas 1 menjadi bermuatan positif 1. Nah, konfigurasinya setelah melepas, jadi sama seperti unsur neon. Baik. Bagaimana kalau dia elektron valensinya lebih dari 4, misalnya 5, 6, 7. Maka kalau seperti itu, dia cenderung untuk menangkap elektron. Maka setelah dia menangkap, berubah menjadi bermuatan negatif. Ingat tadi, kalau melepas menjadi bermuatan positif, kalau menangkap menjadi bermuatan negatif. Karena dia lebih banyak elektronnya. Ingat elektron bermuatan negatif. Nah ini, F9. Berarti elektron valensinya 7 dari sini. Maka supaya stabil dia, supaya menjadi 8, dia menangkap 1, ya kan? 7, supaya jadi 8. Menangkap 1 dia. Jadi 7 tambah 1, 8, ya kan? Menangkap 1. Maka karena dia menangkap 1, maka menjadi bermuatan negatif 1. Maka setelah dia menangkap 1, konfigurasinya jadi ini. Kalau tadi sebelumnya P5, menangkap 1 menjadi 6. Bertambah 1 elektron, menjadi 6. Nah, konfigurasi ini sama seperti unsur neon. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Elektron valensinya adalah 6. Nah, dari sini. Blok P dia, cirinya S tambah P. Nah, 2 tambah 4, A6. Maka supaya stabil dia, supaya 8 adalah menangkap 2, ya kan? A6 tambah 2 ada 8. Nah, menangkap 2, maka menjadi bermuatan negatif 2. Ya kan? Maka setelah menangkap ini konfigurasinya. Nah, berubah kan? Dari 4 tadi menjadi 6. Karena dia menangkap 2. Ini konfigurasi seperti ini sama seperti unsur argon, ya kan? Nah, contoh yang ketiga, N. Elektron valensinya adalah 5, ya kan? 5. Maka supaya 8 elektronnya, dia menangkap 3. Ya kan? Maka kalau menangkap 3, menjadi bermuatan 3 negatif. Nah, setelah dia menangkap 3 elektron, konfigurasinya berubah jadi ini. Nah, konfigurasi elektron ini sama seperti unsur neon. Ya kan? Neon. Oke. Nah, seperti itulah cara atom untuk mencapai kestabilannya. Dengan cara melepas dan menangkap. Kemudian tadi dengan cara memakai bersama. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita mau berlatih. Cara pencapaian kestabilan atom Li. Kalau kita buat konfigurasi Li, 1s2, 2s, 1. Berarti elektron valensinya adalah berapa? 1. Maka dia cenderung untuk melepas, ya kan? Karena elektron valensinya kurang dari 4. Maka dia cenderung melepas. Menjadi seperti inilah dia. Nah.
dia cenderung melepas sebanyak 1. Melepas 1. Maka kalau dia melepas 1 menjadi bermuatan positif, ya kan? Seperti inilah dia. Tadi sini ada, kulit keduanya ada 1 elektron, maka dilepaskannya. Oke. Nah, yang seperti ini, kalau 1s2, konfigurasinya sama seperti unsur helium, ya kan? Duplet. Ya, duplet. Jadi litium mencapai duplet. Oke. Hidrogen mencapai duplet. Berilium mencapai duplet. Selain itu akan mencapai oktet. Baik. Nanti kau kerjakanlah di rumah ini. Ya, kau kerjakan di rumah sebagai latihan kita. Bagaimana caranya mencapai kestabilan? Ya, apakah dia dengan cara melepas atau menangkap? Nah, kalau melepas berapa yang dilepas, atau kalau menangkap berapa yang ditangkap? Kalau melepas menjadi bermuatan apa? Kalau menangkap menjadi bermuatan apa? Oke, ini dikerjakan. Nah, dikirim ke Google Classroom dalam bentuk PDF. Oke, anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas ikatan kimia yang pertama. Ikatan kimia yang pertama adalah ikatan ion. Jadi ada ikatan kovalen nanti, ada ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen tunggal. Tetapi kali ini kita akan membahas ikatan ion. Nah, ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron atau unsur logam dengan atom yang menangkap elektron. Bapak ulang ya, atom yang melepas elektron, unsur logam, dengan atom yang menangkap elektron, unsur non-logam. Jadi kalau dia melepas elektron adalah unsur logam, kalau dia menangkap elektron adalah unsur non-logam. Nah, kita lihat contoh ini. Ikatan Li2O. Bagaimanakah mekanisme terbentuknya molekul Li2O ini? Nah, Li mempunyai konfigurasi ini. Berarti elektron valensinya adalah 1. 1 berarti kurang dari 4. Maka kalau kurang dari 4 cenderung untuk melepas. Berarti Li supaya stabil, dia melepaskan 1 elektron. Sehingga menjadi bermuatan ini. Ya kan? Menjadi Li positif. Maka dia, kalau dia melepas elektron, konfigurasi yang tinggal adalah 1s2. 1s2 itu adalah konfigurasi elektron seperti unsur helium. Oke. Nah, sedangkan oksigen, konfigurasinya ini. Oksigen, konfigurasinya ini. Elektron valensinya adalah, ini 4 ya. 4. Nomor atom daripada oksigen itu 8. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Ini p4 ya. Nanti supaya diperbaiki. Sehingga elektron valensi daripada O adalah 6. Maka supaya mencapai oktet dia, supaya elektronnya menjadi 8, dia cenderung untuk menangkap elektron sebanyak 2. Maka menjadi bermuatan inilah dia. Elektron yang dilepas dengan elektron yang ditangkap harus sama banyak. Kalau Li tadi melepaskan 1, O tadi menangkap 2. Jadi nggak sama. Maka supaya sama, Li-nya harus ada 2 buah. Supaya jumlah elektron dilepasnya 2. Sehingga oksigen menangkap 2 elektron. Berarti Li-nya ada 2 buah, O-nya 1 buah. Sehingga terbentuklah Li2O. Oke ya? Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang kedua.
Oke, seperti itu mekanismenya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ikatan NaCl, natrium klorida. Bagaimanakah mekanismenya? Berarti NaCl terbentuk antara atom Na dengan atom Cl. Na ini dia, nomor atomnya 11. Konfigurasinya ini. Berarti elektron valensinya adalah 1, ya kan? Elektron valensinya 1. Berarti kurang dari 4. Cenderung untuk melepas. Maka dia melepaskan 1. Melepaskan 1, ya kan? Nah, sekarang Cl. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya ini. Elektron valensinya adalah 7. Maka supaya dia stabil, dia cenderung 7 itu kan lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, cenderung untuk menerima atau menangkap. Menangkap berapa? Menangkap 1, sehingga 8, ya kan? 7 tambah 1, 8. Nah, jadi elektron yang dilepasnya tadi oleh Na1 diterima Cl sebanyak 1, sehingga sama-sama 1 dulu dia. Inilah mekanismenya, lihat ini. Ini. Na melepas, ya. Cl menangkap. Lihat perbedaan antara melepas dengan menangkap. Kalau melepas ini lihat, di sebelah ini anak panah, sebelah kanannya elektron ini, sebelah kanan. Sedangkan kalau menangkap, anak panah di sebelah kirinya elektron. Nah. Maka selanjutnya Na tambah Cl menghasilkan NaCl. Oke, ya kan? Seperti itu. Oke, supaya lebih jelas kita lihat lagi contoh yang ketiga. Wah, itu mekanismenya. Nah, itu yang elektron dilepaskannya. Diterima oleh Cl. Baik. Sekarang bagaimanakah dengan MgCl2? Berarti MgCl2, Mg berikatan dengan Cl sebanyak 2. Nah, kita lihat dia. Mg nomor atomnya 12. Ini konfigurasinya. Berapa ke elektron valensinya? Oke, 2, ya kan? 2 ini. Berarti kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 cenderung melepas. Berapa yang dilepas? 2. Kalau sudah dilepas 2, elektron konfigurasinya tinggal ini. Konfigurasi elektron ini sama seperti unsur neon, ya kan? Oke, melepas 2. Cl ini, nomor atomnya 17, konfigurasinya ini. Elektron valensinya sebanyak 7. Berarti lebih dari 4, maka cenderung untuk menangkap. Sebanyak 1. Kenapa 1? Karena elektron valensinya 7. Tambah 1, 8. Ya kan? Menangkap 1. Nah, elektron yang dilepas dengan yang ditangkap harus sama. Yang dilepas 2 tadi, ditangkap 1. Nggak sama kan? Berarti Cl-nya harus ada sebanyak 2. Maka dikali 2 lah dia. Nah, dikali 2 Cl. Supaya sama. Karena elektronnya tadi 1. Di sini 2. Nah, dikali 1 lah Mg, dikali 2 Cl. Sehingga ini hasilnya. Ini Mg ya, ini Mg ya, sorry ya. Mg. Ini Mg. Mg tambah 2 Cl. Menghasilkan Mg2 positif tambah 2 Cl negatif atau MgCl2. Oke, seperti itu mekanisme terbentuknya ikatan MgCl2, ikatan ion. Baik, anak-anakku yang baik, kita akan berlatih dengan mengerjakan ini, soal ini, ya, dari buku paket kita. Pak harapkan kamu semua bekerja. Nah, semua tugasnya dikumpulkan ke CR kita dalam bentuk PDF. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak kami tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam sehat.